Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang dividen, laba rugi, dan ekuitas komprehensif yang beranggotakan Raka Brahma Hernanda, Riris Nur Alia, dan saya, Muhammad Fatan Yahya. Dividen yaitu penyaluran kas atau saham perseroan kepada para pemegang saham secara proporsional atau pro rata sebanding dengan kepemilikan. Dividen dapat berbentuk kas, properti, skrip, surat atau surat kesanggupan untuk membayar tanah atau saham. Dalam media keuangan, dividen umumnya dilaporkan setiap triwulan per sahamnya. Dividen tunai atau cash dividend adalah pembagian dalam bentuk kas secara proporsional kepada setiap pemegang saham. Bagi perusahaan yang membayar dividen tunai, pasti memiliki yang pertama, saldo laba. Merupakan pembayaran dividen tunai dari saldo laba adalah legal pada seluruh wilayah hukum. Yang kedua, kecukupan kas. Sebelum mengumumkan dividen tunai, Dewan Direksi perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat kebutuhan saat ini dan masa depan sumber daya kas perusahaan. Yang ketiga, pengumumkan dividen. Beberapa perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai setiap 3 bulan atau setiap tahun. Pencatatan dividen. Ada 3 tanggal penting yang berkaitan dengan pencatatan dividen, yaitu 1. Tanggal pengumuman declaration date. Perusahaan membuat pencatatan atau pengumuman untuk mengakui peningkatan saldo dividen tunai dan peningkatan liabilitas utang dividen. Yang kedua, tanggal pencatatan record date. Tanggal pencatatan perusahaan menentukan kepemilikan dari jumlah saham yang beredar untuk tujuan dividen dalam jangka waktu antara tanggal pengumuman dan tanggal pencatatan. Perseroan memperbarui pencatatan kepemilikan sahamnya. Yang ketiga, tanggal pembayaran payment date. Perusahaan melakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. Berikut ini adalah contoh ayat jurnal pada 3 tanggal penting. Yang contoh jurnal yang pertama adalah tanggal pengumuman. Ini seperti ini contohnya. Yang kedua, tanggal pencatatan. Contoh tersebut tidak ada yang perlu dicatat karena tidak ada perubahan pada sebelumnya, seperti yang digambar. Yang ketiga, tanggal pembayaran. Coba diamati. Mengalokasikan dividen tunai di antara saham preference dan saham biasa. Saham preference memiliki hak prioritas atas saham biasa berkaitan dengan dividen. Pemegang saham preference kumulatif akan menerima pembayaran dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan serta dividen tahun berjalan terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Dividen saham. Dividen saham atau share dividend adalah pembagian saham perseroan secara prorata bagi para pemegang sahamnya. Jika perusahaan membayar dividen dalam bentuk tunai, maka dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham. Dividen saham menghasilkan penurunan saldo laba dan kenaikan modal saham dan premium saham. Alasan perusahaan menerbitkan dividen saham yaitu 1. Untuk memenuhi kewajiban pembagian dividen kepada pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. 2. Untuk meningkatkan harga pasar saham perseroan. 3. Untuk menekankan bahwa sebagian ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen ke dalam bisnis. Pencatatan dividen saham. Untuk menggambarkan akuntansi bagi dividen saham kecil yang kurang dari 20-25% dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan, maka asumsikan bahwa Medland Corporation memiliki saldo sebesar 300.000 dalam saldo laba.
Perusahaan mengumumkan pembagian dividen 10% atas 50.000 lembar saham biasanya dengan nilai pari 10. Nilai wajar saham saat ini adalah 15 per saham. Oleh karena itu, jumlah yang akan diterbitkan yaitu 5.000 lembar, 10% dikali 50.000. Oleh karena itu, jumlah yang akan didebit pada dividen saham adalah 75.000, yaitu 5.000 dikali 15. Ayat jurnal untuk mencatat pembagian dividen saham adalah sebagai berikut. Dampak dividen saham. Dividen saham mengubah komposisi ekuitas karena mentransfer modal saham dan membagikan premium sebagian dari saldo laba. Namun, total ekuitas tetap sama. Bagi hasil dividen juga tidak berpengaruh terhadap nilai nominal atau nilai bersaham. Namun, jumlah saham beredar meningkat. Pemecahan saham atau share split berkaitan dengan penerbitan saham tambahan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. Pemecahan saham ini menghasilkan pengurangan nilai nominal atau nilai per lembar saham. Tujuan pemecahan saham adalah untuk meningkatkan nilai pasar saham dengan menurunkan harga pasar per saham. Dampak dari pemecahan saham pada harga pasar umumnya berbanding terbalik dengan jumlah pemecahannya. Pemecahan saham tidak berpengaruh terhadap modal saham, premium saham, saldo laba, atau total ekuitas. Namun, jumlah saham yang beredar bertambah dan nilai nominal saham menurun. Pembagian saham tidak mempengaruhi saldo di setiap ekuitas. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu membuat jurnal atas pemecahan saham. Saldo laba. Saldo laba adalah laba neto yang dipertahankan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Saldo laba merupakan bagian dari kepemilikan pemegang saham atas total aset perusahaan. Namun, saldo laba tidaklah mewakili hak kepemilikan atas aset tertentu. Jumlah saldo laba juga tidak dapat dikaitkan dengan saldo akun aset apapun. Sebagai contoh, saldo laba sebesar 10 juta bukan berarti harus ada uang kas sejumlah 10 juta. Alasannya, perusahaan tersebut mungkin menggunakan uang dari selisih antara kelebihan pendapat atas beban untuk pembelian bangunan, peralatan, dan aset lainnya. Pembatasan saldo laba atau retained earning restriction. Adanya pembatasan saldo laba mengakibatkan sebagian dari saldo laba saat ini menjadi tidak tersedia untuk pembagian dividen. Pembatasan tersebut disebabkan oleh 1. Pembatasan hukum. Beberapa pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membatasi saldo laba untuk menutupi biaya perolehan saham treasury yang dibeli. Saat telah menjual saham tersebut, pembatasan akan dicabut. 2. Pembatasan kontrak. Kontrak utang jangka panjang dapat membatasi saldo laba sebagai syarat pinjaman. Ketentuan itu mengatur pembatasan atas penggunaan aset perseroan untuk pembayaran dividen. 3. Pembatasan sukarela. Dewan direksi dapat secara sukarela menetapkan pembatasan saldo laba untuk tujuan tertentu. Penyesuaian periode sebelumnya, prior period adjustment. Koreksi kesalahan pada laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dikenal sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Perusahaan melaporkan penyesuaian periode sebelumnya dalam laporan saldo laba. Mereka menambahkan atau mengurangi penyesuaian ini dari laporan saldo laba. Langkah ini akan menghasilkan penyesuaian atas saldo awal. Misalnya, dengan mengasumsikan saldo laba awal perusahaan sebesar 800.000, General Microwave melaporkan penyesuaian periode sebelumnya sebagai berikut.
Laporan saldo laba. Retained earning statement. Laporan saldo laba menunjukkan perubahan dalam saldo laba selama tahun berjalan. Contoh laporan saldo laba yang lengkap untuk Griber ING berdasarkan data yang diasumsikan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Ekuitas komprehensif. Bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan perusahaan menyajikan modal saham, premium saham, dan saldo laba. 1. Modal saham. Kategori ini terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Saham preferen disajikan sebelum saham biasa karena hak prioritasnya. 2. Premium saham. Kategori ini termasuk kelebihan jumlah yang dibayar di atas nilai nominal atau nilai tertara. Premium saham dari saham Terasuri. Contoh laporan keuangan bagian ekuitas. Berikut merupakan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan. Griber ING saham biasa. Griber menunjukkan bahwa perusahaan menerbitkan 400.000 lembar saham, 100.000 lembar saham tidak diterbitkan, 500.000 lembar saham tidak disahkan, dikurangi 400.000 lembar saham diterbitkan, dan 390.000 lembar saham beredar. 400.000 lembar saham diterbitkan dikurangi 10.000 lembar saham Treasury. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan biasanya bergabung dan melaporkan berbagai premium saham individu dalam satu akun. Juga saham yang disahkan terkadang tidak dilaporkan. Perhatikan akun cadangan laporan posisi keuangan di bawah ini. Dalam penerapan EVRC, perusahaan sering menggunakan istilah cadangan untuk bentuk ekuitas lain yang diperoleh dari para pemegang saham. Komponen ini digunakan untuk melaporkan dampak ekuitas dari item laba komprehensif lebih terperinci. Analisis para investor dan analisis dapat mengukur profitabilitas dan sudut pandang investor dalam saham biasa menggunakan rasio pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan beberapa banyak uang dari laba neto yang diperoleh perusahaan untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham biasa. Juga dihitung dengan pembagi laba neto yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas pemegang saham biasa Carrefour pada awal tahun dan akhir tahun lalu masing-masing adalah 10.663 dan 10.161 juta. Laba netonya adalah 1.271,8 juta dan tidak akan sampai preferen yang beredar. Rasio pengambilan ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Laba neto tersedia untuk pemegang saham biasa ditambah rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sama dengan pengembalian ekuitas pemegang saham biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.